PLN itu nggak masuk loh ke Danantara. Pertamina juga berarti nanti kalau kita bahas kan nggak masuk. Dia dapatnya dari kompensasi 100. Iya. Dia belum dapat Mas Awalil. Mau nggak mau nambah hutang. Ya kalau struktur politik ekonominya masih kayak gitu, siapapun yang jadi manajemen akan berhutang. Dengan adanya Danantara malah membuat PNBP naik, berburu pajak kayak di kebun binatang Mas Awalil. Bahwa operasi hutang itu memang tujuannya nggak bisa bayar, agar bisa diambil alih. Ini pemikiran dari almarhum Pak Kwik. Begitu Danantara kelihatannya sekarang hebat, semua orang mau kasih pinjaman. Jangan GR dulu. Masalahnya yang punya batu bara, yang punya IPP, rata-rata pendonatur kampanye juga di kita. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awalil Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Mas Yanwar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Awalil. Ekonomi makin banyak dinamikanya ini. Jadi kita akhirnya kan banyak tapping ini. Nah, para pemirsa, kami berencana saya akan minta Mas Yanwar menjelaskan kepada kita satu topik yang sangat urgent sekali ya sebenarnya dalam dinamika ekonomi kita ini. Apalagi perkembangan terkininya ada Danantara, ada macam-macam ini. Saya kira harus diungkap ya, dikemukakan kepada publik. Yaitu perusahaan listrik negara, tapi sekarang nggak disebut begitu ya, PLN aja biasanya, PLN. Tapi kami sebagaimana biasanya fokus kepada soal laporan keuangan. Ini mohon ditayang dulu, nanti biar dikomentari Mas Yanwar. Ini saya screenshot dari annual report ya. Asetnya 1.772 triliun, liabilitas kewajiban atau utangnya 711 triliun, ekuitasnya 1.061 triliun. Kalau dilihat dari sisi ini sih keren ya, karena kan biasanya ekuitas lebih kecil dari utang. Tapi nanti mohon dijelaskan, ini data 5 tahun. Next. Nah, kalau digambar untuk tahun yang lebih panjang sudah saya olah, Mas. Tadi kan cuma 5 tahun, ini sampai 15 tahun. Nah, mungkin nanti yang perlu dijelaskan ini ada kenaikan yang signifikan di 2015. Saya baca-baca sih pada waktu itu kan memang revaluasi atas beberapa ini BUMN ya. Ini PLN salah satunya. Nah, kemudian di berikutnya aset memang naik, tapi diimbangi oleh naiknya utang kan. Sehingga apakah begitu cara bacanya bahwa kenaikan aset lebih dikarenakan kenaikan utang? Ekuitas mengikuti saja. Kalau di sini kan utangnya tidak naik, cuma aset dengan ekuitasnya ya karena revaluasi. Next. Nah, lalu ini nanti mungkin kalau diperlukan, ini rincian dari aset lancar, liabilitasnya jangka pendek. Nah, ini penjelasan dari yang 2024 dan 2023. Next. Nah, ini menarik ini menurut saya. Ini saya ambil bukan dari annual report, tapi dari laporan keuangan ya. Ini ada pengungkapan, memang diwajibkan begitu kayaknya, tentang risiko utang ya. Tetapi ini khusus bagian ini yang saya ini terkejut juga saya. Ini kalau yang atas saya ambilkan dari kalimat di laporan. Manajemennya sih yakin tidak ada masalah likuiditas. Alasannya ada cadangan fasilitas kredit, ada jaminan pemerintah, lalu ada subsidi. Sebenarnya bisa ditambahin lagi juga, ada kompensasi kan. Nah, yang menarik ini, yang kurang dari setahun 176 triliun, 177 triliun. Menurut saya gede nih kalau dari 750 kan 20% lebih. Nah, dan seterusnya. Ini jatuh temponya. Nah, ini juga utang-utang ini mungkin ada yang perlu dijelasin karena salah satunya saya lihat utang obligasinya cukup besar juga ya. Next. Nah, ini dari annual report lagi, laporan rugi laba. Terus saya pindah ke sana yang khusus tahun 2024. Jadi ada pendapatan usaha, ada beban usaha, lalu dapat laba usaha. Nah, mungkin yang perlu dijelasin ternyata setelah laba usaha itu banyak beban dan pendapatan lain-lain. Sehingga tergerusnya banyak tuh. Nah, salah satu mungkin yang menarik dijelaskan adalah soal keuntungan kurs mata uang asing. Lalu beban keuangan. Berarti saya sih bacanya, wah ini bunga 24 triliun kan, nggak main-main kan, sehingga laba tahun berjalannya setelah pajak cuma 17,76 triliun. Nah, tapi kalau digambar jadi seperti ini, penjualan yang biru
lalu yang orange beban usaha, tapi beban usaha saja ya, tidak termasuk beban yang lain-lain. Nah, lalu laba usaha 60 triliun tadi next, cuman kalau dibuat dua grafik, yang laba usaha saya tulis lagi ulang, nah, itu lalu yang laba tahun berjalannya yang di bawahnya turun nih. Jadi di satu sisi di 2024 ini mungkin menarik, laba usaha tahun 2024 itu melonjak. Tapi dari sisi laba tahun berjalan turun. Nah, dari penjelasan tadi kan berarti beban-bebannya banyak lain-lain next. Nah, ini pendapatan subsidi yang diterima oleh pemerintah. Subsidi berarti atas tarif listrik yang golongan subsidi ya. Nah, yang satunya lagi next. Nah, ini kompensasi. Ini yang baru dikenal 2018. Jadi kan dia kompensasi atas tarif listrik yang tidak bersubsidi, tapi kan ada selisih. Nah, saya tidak tahu cara ngitungnya, tapi yang saya dapat, sebetulnya saya ini terinspirasi dari paparannya Mas Yanuar. Mas Yanuar ini saya pernah lihat paparannya untuk tahun yang lebih lama. Ternyata berlanjut, Mas. Sampean kan dulu analisis 2022 saja, ternyata berlanjut nih. Sekarang sudah 18,37% dari total pendapatan si kompensasinya pemerintah itu. Saya kira begitu ya, habis ya. Nah, jadi dengan demikian kita coba menganalisis ini dan apalagi nanti di ujungnya mesti dikaitkan dengan Danantara. Kalau saya tidak salah ini kan ikut diambil Danantara juga atau mestinya atau nanti bagaimana lah. Nah, kita diberi gambaran dulu tentang neraca dulu, Mas. Neraca PLN itu cara bacanya gimana? Oke, Mas Awalil. Pertama gini ya. Pertama kalau kita mau bicara PLN gitu ya. PLN ini kalau kita lihat mungkin yang tadi kita mulai dari yang ini deh. Ini. Sini Mas Awalil ya. Jadi Mas Awalil di tahun 2014 ya dan juga di jelang 2016 itu pada waktu itu kan sebetulnya terjadi tekanan terhadap ekonomi secara keseluruhan, kontraksi. Oh iya benar ya. Ya, kontraksi. Kemudian salah satu jalan keluar yang dilakukan agar BUMN itu bisa punya ruang ya. Ruang ekuitas, ya, itu dilakukan revaluasi aset BUMN secara menyeluruh, ya, bukan hanya PLN. Ya, betul 2015. PLN sendiri pernah melakukan revaluasi aset. Oh, sebelumnya di era waktu Gus Dur. Waktu itu di eranya Menteri Keuangannya almarhum Bang Ridja Ramli. Jadi waktu itu pernah melakukan juga revaluasi di PLN. Mungkin kalau kita ingat beberapa kali Bang RR mengatakan bahwa solusinya kan sebetulnya bisa revaluasi gitu ya. Jadi PLN pernah melakukan revaluasi aset. Ya, jadi revaluasi aset ini Mas Awalil kalau dia aset tetap, jadi bicara dulu secara akuntansinya dulu gitu. Ini kan di sini ada aset, dia ada aset tetap. Aset tetapnya direvaluasi. Kalau aset tetapnya direvaluasi dan kemudian jadi selisih, jadi yang kanan yang asetnya lebih besar, kan ini ada gapnya nih. Nah, gapnya itu dimasukkan menjadi ekuitas. Jadi ekuitas menjadi modal saham. Modal saham di ekuitas ini perubahannya itu ada modal di store, ada modal di store penuh, ada juga akibat revaluasi. Jadi tadi yang awal Mas Awal katakan bahwa ekuitasnya besar, itu kita bisa lihat dari perubahan ekuitas. Jadi perubahan ekuitas yang besarnya itu diakibatkan oleh revaluasi aset. Nah, ini juga sebetulnya menjelaskan Mas Awalil apa yang dikatakan selama ini digembar-gemborkan tentang Danantara memiliki aset yang besar. Jadi sebetulnya aset besarnya itu datangnya dari PLN dan Pertamina. Dua itu yang paling besar. Jadi yang disebut 14.000 triliun segala macam itu. Nah, aset itu sendiri datangnya dari revaluasi. Jadi sekarang kalau dikatakan bahwa apakah Danantara itu punya modal ekuitas yang diakibatkan oleh modal di store penuh, di yang sebelumnya kita bicarakan Mas Awalil, itu adanya di angka 3.142 triliun yang di LKPP pemerintah. Betul. Nah, ada juga yang akibat revaluasi. Jadi ini yang bisa menjelaskan kenapa ada klaim misalnya Danantara punya 14.000, tapi kok di ekuitas LKPP 3.148. Karena ada yang akibat revaluasi yang belum dicatatkan ke akta sebagai modal di store. Gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang artinya kalau kita hitung secara kasar pakai klaim pemerintah dulu lah. Klaim pemerintah kan Danantara 14 ribuan.
Di LKPP 3.148. Iya. Jadi sebetulnya selisih non-cash-nya, ya, ekuitas non-cash-nya itu ya 14.000 kurang 13.000. Iya, iya, iya. 11.000 itu berarti sebetulnya aset. Aset, ya. Aset tetap. Aset tetap lah ya. Aset tetap. Makanya Mas Awalil, ketika dulu kita bahas Danantara di awal-awal podcast kita soal Danantara, waktu awal ide Danantara muncul, saya kan selalu bicara peluangnya hanya sekuritisasi aset. Jadi aset itu disekuritisasi sebagai jalan untuk mencari pendanaan. Jadi ya kurang lebih ya berhutang. Tapi underlying-nya aset. Ya. Nah, aset terbesar itu datangnya dari PLN. Jadi kalau kita lihat gitu ya, PLN begitu dia revaluasi, ekuitasnya langsung Melompat. 2 kali lipat lebih itu. Nah, melompat. Berarti kan memang PLN ini fix asetnya banyak. Banyak ya. Memang kasat mata sih memang ya. kasat mata. Ada pembangkit. Iya kan, kalau boleh dibilang yang sekarang sampai ke desa ada ya PLN. Iya, betul. Ya kan, dari mulai kabel listriknya, tiangnya. Otomatis lahan sekitarnya ya. Iya, jadi kalau kita ngomong Sutet misalnya, Mas Awalil ya. Sutet itu kan lahannya aja berapa harganya? Iya, benar. Kalau direvaluasi gitu ya. Jadi artinya bahwa itu bisa jadi uang belum tentu. Belum tentu. Di buku bisa. Di buku bisa. Sama aja dengan gini loh Mas Awalil. Ada orang misalnya punya asetnya apa, ya kan? Atau kita gini deh, tanpa kita bermaksud ngebelain para pejabat yang disorotin kenaikan LHKPN. Banyak yang LHKPN-nya tuh naik. Naiknya itu akibat kenaikan aset tetapnya tanah. Ya kan? Kalau misalnya tanah itu dijual sama dia, belum tentu dia dapat uangnya. Belum tentu juga dapat pembelinya. Ya kan, karena daya beli yang rendah sekarang. Apalagi listrik mau dijual repot kan. Apalagi nih tanah PLN yang banyak segala macam itu. Jadi aset inilah yang meningkatkan ekuitasnya. Ekuitasnya ya. Nah, karena aset ini juga naik, ekuitasnya naik, Mas Awalil, kemampuan dia berhutang itu ya. juga bertambah. Ya, kemampuan berhutangnya itu ya yang bisa dimainkan. Kemampuan berhutangnya itu jadi bertambah. Nah, sekarang Mas Awalil, kita lihat ke yang tadi yang atas. Nah ini, yang ini. Ini ya. Ini cara bacanya gimana gitu ya? Ya. Ini kenapa ada pengungkapan ini di laporan keuangan? Ya. Ini sebetulnya bisa disorotin. PLN itu sebenarnya ada 2 Mas Awalil. Jadi kalau kita lihat pendapatan usahanya, ada yang diakibatkan dia memproduksi sendiri listrik, ada biaya bahan bakar, ada biaya segala macam. Betul. Ada juga yang dia membeli listrik swasta. Ya, listrik sudah jadilah, tinggal mendistribusikan. IPP, ya, power plant itu. Power plant. Nah, IPP ini, Mas Awalil, itu kan yang dulu jadi bombastis untuk target 3.000 kWh. 35.000 itu. Ada IPP. Nah, IPP ini terkena dalam rezim TOP namanya, take or play. Jadi Mas Awalil, kalau kita lihat ke laporan rugi laba PLN, ya, PLN itu untuk memproduksi listrik sendiri, dia terkena biaya bahan bakar. Ya, kalau dibuat di pembangkitnya sendiri. Di pembangkitnya sendiri, dia terkena biaya bahan bakar. Dari biaya bahan bakar itu, dia terkena take or pay. Jadi gini, kalau pembangkitnya itu dari gas, PLN punya kontrak dengan pemberi gas. Kontraknya berapa? Misalnya kontraknya adalah 10 MMBTU misalnya. 10 MMBTU itu kalau PLN nggak mau ambil, dia tetap harus bayar misalnya. Kontrak listrik itu ya. Jadi ini yang orang pernah bilang mafia migas lah segala macam gitu ya. Begitu juga batu bara. Batu bara dia punya kontrak jangka panjang berapa? Nah, begitu dia punya kontrak jangka panjang, kalaupun dia nggak mau ambil, dia harus tetap bayar. Nah, jadi mengelola bisnis PLN itu punya keunikan sendiri. Dia tidak bisa menghentikan oversupply. Jadi gini misalnya, saya punya kontrak harganya gas sekian per MMBTU. Untuk keperluan pembangkit tadi ya? Keperluan pembangkit. Dengan volumenya sebesar berapa MMBTU. Harganya? Harganya ditentukan juga. Jadi di kontrak itu berapa yang harus disediakan, volume gasnya, berapa volume batu bara yang disediakan. Nah, misalnya saja terjadi penurunan penggunaan listrik di masyarakat. Dia nggak bisa fleksibel, Mas Awalil.
untuk mengatakan bahwa udah deh batu baranya Segini saja. segini saja. Karena dia bilang permintaan listrik kita juga Lagi kurang. Gasnya segini aja, nggak bisa. Kalaupun dia nggak mau dialirkan gasnya, nggak mau dialirkan batu baranya, dia harus bayar sesuai nilai kontrak. Jadi kita bisa melihat bisnis kayak PLN ini mainnya ya cara berpikirnya dia itu sebetulnya rezim yang terregulasi. Dari sisi hubungannya dengan supply chain. Dengan pihak ketiganya, dia terkena rezim TOP itu. TOP. Take or pay. Oh iya. Nggak diambil juga harus bayar. Harus bayar. Kemudian muncul strategi dari pemerintahan, terutama waktu era pertama Pak Jokowi JK ya, Jokowi JK yang 2014 dengan mau listrik yang 35 gigabyte. Strateginya adalah listrik swasta. PLN terhadap IPP ini juga TOP juga Mas Awalil. Jadi kalau misalnya Mas Awalil sekarang punya pembangkit listrik swasta IPP, punya kontrak dengan saya PLN. Berapapun yang Mas Awalil hasilkan sesuai kontrak, saya harus bayar. Harganya juga. Karena Jadi yang bisa menjual ke masyarakat hanya PLN ya. Ya hanya PLN. Nah, jadi dari sisi itu Mas Awalil, PLN ini boleh dibilang gitu ya. Jadi dalam tanda petik tuh kayak sinterklasnya para IPP. Ya. Itu loh Mas Awalil. Jadi yang mikirin jualannya PLN, mereka produksi berapapun sepanjang punya kontrak, maka dia akan selalu dibeli oleh PLN. Nah, ada dua di sini yang bisa kita sorotin Mas Awalil. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan dari struktur yang seperti ini, dua hal di sini. Pertama, secara politik, semua orang mungkin pengen punya IPP. Pembangkit listrik swasta. Pembangkit listrik swasta. Tapi kan yang bisa dapat izin tentu yang punya kekuatan politik. Punya bargaining. Gas, kalau gas mungkin masih terkait dengan Pertamina, Pertagas dan sebagainya ya. Masih batu bara dan yang punya IPP boleh dibilang tuh pihak yang sama. Oh, silang lah ya kadang ya, pemikiran pemilikannya. Nah, misalnya Mas Awalil ya. Waktu era sebelum kan tadi ada peningkatan di 2017. Sebelum itu tuh di Rut PLN waktu itu kalau saya nggak salah Pak Sofyan Basir yang bekas di Rut BRI. Pak Sofyan Basir ini pernah marah-marah karena batu baranya dia nggak dapat. Jadi gini, kurang lebih kalau kita lihat cara berpikir ke belakangnya, giliran harga batu bara tinggi, mereka yang punya batu bara itu lebih pilih ekspor. Nggak ke PLN. Nggak ke PLN. Giliran harganya rendah karena PLN punya TOP, dia paksain PLN serap. Ya kan? Nah, jadi pada sebelum 2017 ini pernah ada juga keributan di sini. Kemudian ditetapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian SDM yang namanya domestic obligation-nya itu. DMO itu ya. DMO, Domestic Market Obligation. Tadinya Mas Awalil, itu sebenarnya PLN itu mengalami bahwa ketika untuk pembangkitnya yang membutuhkan batu bara, ketika harganya rendah di internasional, PLN dipaksa nyerap. Karena TOP-nya. Tapi begitu harga internasional di atas harga TOP-nya, dia nggak dapat. Minimal dapatnya sedikit gitu. Minimal dapatnya sedikit gitu lah. Jadi di sini kemudian diatur oleh DMO itu. Itu ya asal-usul DMO ya. Asal-usul DMO. Tapi ada juga di persoalan power plant itu. Pembangkit tadi ya. Pembangkit. Jadi pada waktu itu kalau kita perhatikan lagi ke belakang, ada isu yang sangat menarik gitu ya, bahwa PLN itu ngapain harus kontrak dengan IPP? Dia produksi listriknya sendiri aja. Kalau dia produksi IPP berarti dia jadi cuma perusahaan distributor. Sementara perusahaan IPP ibaratnya menjadi perusahaan yang selalu dibeli dan nggak bisa rugi kan? Ya otomatis lah kalau ada kontrak seperti itu ya. Ada kontrak seperti itu. Nah Mas Awalil, muncul yang namanya IPP ini akhirnya menjadi hubungan leasing lah antara PLN dan yang IPP. Jadi artinya agar ada kontrak karya, ada kepastian dan sebagainya, ada persoalan kayak hak guna sewa
Jadi IPP dibangun oleh swasta, tapi seolah-olah IPP yang dibangun tuh hak guna sewa punya PLN lah. Sampai waktu tertentu diserahkan, jangan-jangan enggak juga. Ya, jadinya jadi kayak gini loh, gampangnya gini Mas Awalil. Gampangnya butuh mobil dinas buat direksi. Iya. Nggak beli, Nggak beli. leasing. Nah, kurang lebih, ya kan, hak guna pakai kan leasing. Iya, benar. Kurang lebih IPP itu dibuat karena ada isu bahwa PLN itu kan bukan perusahaan distribusi, dia perusahaan pembangkit juga. Jadi seolah-olah IPP ini dibangunkan oleh swasta, hak guna pakainya oleh PLN. Nah, ada kompleksitas di situ, Mas Walil. Karena ada interpretasi standar akuntansi nomor 8. Dalam ISAK 8, ya, kalau sifatnya kayak gini, semua yang ada dalam neraca IPP itu harus masuk menjadi neracanya PLN. Konsolidasi di PLN harusnya. Harus PLN. Nah, pada waktu itu Mas Awalil mengakibatkan PLN itu sebetulnya jadi punya masalah keuangan secara buku. Secara buku ya. Nah, jadi kenapa tadi itu disampaikan dalam pengungkapan? Karena pada waktu itu solusinya PLN itu lewat Menteri Keuangan dan juga Menteri BUMN minta ke OJK agar PLN dikecualikan dari penerapan ISAK 8. Oh, dari standar akuntansi itu. Nah, sebetulnya ISAK 8 ini kena ke Pertamina juga, Mas Awalil. Tapi Pertamina tidak mengakibatkan bukunya jadi rusak. Kalau PLN ini rusak gitu, karena take or pay. Kenapa dia bisa rusak? Karena dia ketika berhadapan menjualnya pun dia kena rezim tarif, Mas Awalil. Iya, jadi double dia ya. Nah, di sini diatur, di sini diatur. Jadi gini, ada seolah-olah kita keren nih. Tidak ada lagi subsidi listrik, hanya 450. Ya kan? Iya, hanya segolongan tertentu. Tapi PLN untuk non subsidinya pun yang bukan 450, dia kena rezim tarif. Jadi kalau menurut pemerintah tarifnya tidak naik, dia harus jual segitu. Dia harus jual segitu. Padahal ongkosnya lebih besar. Lebih besar. Makanya tadi Mas Awalil lihat di 2018 itu mulai muncullah yang namanya kompensasi. Oh, berarti itu ada urutan dengan DMO, dengan apa tuh kompleksitasnya ke situ ya? Ya, secara mudah kita jelasin gitu lah. Nah, jadi ada solusi akuntansinya, ada kompensasi, tidak hanya subsidi. Jadi ketika dia juga menerima rezim tarif, sementara dia nggak bisa naikin, dia udah nggak punya subsidi, dia kenalah yang namanya kompensasi. Dari APBN. Dari APBN. Jadi kurang lebihnya itu gini Mas Awalil, tidak mengenal lagi subsidi. Iya. Tapi begitu harga pasarnya, harga dia memberi take or pay dari untuk pembangkit sendiri, take or pay dari IPP, dari swasta. Sementara begitu dia mesti jual dikenakan tarif oleh pemerintah, selisih, maka dia berhak menagihkan kompensasi ke pemerintah. Gitu loh Mas Awalil. Nah, tapi subsidinya juga nggak hilang penuh kan untuk yang 450. Makanya tadi kalau kita lihat naik terus. Karena terutama mendekati pemilu dan sebagainya, pemerintah kan misalnya waktu itu Mas Awalil kita lihat harga gas naik. Ya kan? Kemudian harga batu bara sempat naik. Tadi Mas Awalil bilang saya pernah mengkaji yang tahun 2022 ya. Karena itu pada waktu itu harga batu bara lagi besar sekali. Puncak-puncaknya sehingga kompensasi juga membesar. Nah, jadi dalam posisi PLN seperti itu dengan kompensasinya yang besar, ya persoalannya Mas Awalil di APBN, di era APBN ketika diajukan era APBN, kan yang masuk tuh subsidi. Kompensasi jadi belanja lain. Jadi belanja. Dianggap risiko fiskal sebenarnya. Risiko fiskal. Nah, jadi pasti bisnis kayak PLN, nanti juga kita bisa bicara Pertamina. Pasti dia tuh akan menimbulkan piutang, Mas Awalil. Ke pemerintah. Gitu loh, piutang kompensasi ke pemerintah. Nah, atas dasar inilah muncullah yang namanya waiver, jaminan dari Menteri Keuangan. Waivernya salah satunya dana kompensasi ini. Iya, jadi pemerintah menjamin bahwa PLN itu pasti mendapatkan kompensasinya. Iya. Jadi kamu ngutang nanti ada, kayak kobes dong. Iya, jadi intinya itu. Ya intinya itu ya. Waiver ya istilahnya. Pada waktu itu PLN itu mendapatkan sentimen negatif di pasar obligasi. Jadi gini, PLN itu menempuh cara pembiayaannya dengan obligasi Mas Awalil. Salah satunya ya. Ya, karena kan kalau hutang bank dia tinggi nih.
Jadi tadi kalau Mas Awal lihat laba usaha, Iya, ya laba usahanya kan tinggi, tinggi, tapi laba tahun berjalannya rendah. rendah. Beban keuangannya memang besar. 24 triliun lebih tuh Nah, tahun 2024. beban keuangan ini muncul, dia kenapa harus berhutang? Karena tadi pendapatannya juga ada yang piutang dengan pemerintah. Iya, ya. Gitu loh. Sudah dicatat sebagai pendapatan, tapi Ah. masih dalam bentuk piutang. Tadi kalau kita lihat dari angka Mas Awalil dalam yang tadi yang hutang ini nih, yang ini nih. Coba Mas. Nah ini Mas Awalil ya. Iya, iya. Ini biaya yang harus masih dibayar. Ini terkait dengan TOP. Iya, iya, iya. Gitu loh Mas Awalil ya kan. Terus utang jaminan langganan dan Iya, sebagainya. kurang dari setahun, berarti tahun 2025 harus Iya, dibayar. jadi intinya kompensasi itu utang kepada utang kepada pemerintah, lembaga Iya, keuangan non-bank, iya. dia juga punya hutang ke pemerintah. Ya, Dan jadi kemudian dari kompensasi untuk membayari ini nanti Ya. salah satunya. ini lihat nih Mas Awalil ya, yang kurang dari setahun. Ya, Yang carry over, ya, yang penerusan pinjaman, revolving kalau kita bahas. ya revolving. Jadi dia juga punya restrukturisasi hutang sebesar yang paling besar dari yang jatuh 1 tahun ini, yang besar juga, itu 3814 itu akibat negosiasi restructuring utang. Jadi bisa terjadi tahun ini, saya ada hutang jatuh tempo, saya restructuring, panjangin dia 1 tahun, masuk ke angka itu. Tapi yang besar-besar itu biaya yang harus dibayar, Mas Awalil. Ini terkait dengan satu sisi terkait dengan kompensasi, dia belum dapatkan uangnya dari kompensasi, sehingga terpaksa tidak bisa bayar kewajibannya. Nah, kan, dia kan juga itu. sebetulnya menimbulkan banyak komitmen-komitmen dia yang terutama dengan yang TOP. Jadi kalau kita baca PLN ini bisnisnya unik. Gitu loh, bisnisnya Tidak unik. bisa dianalisis seperti korporasi biasa ya. Nah, poinnya di mana Mas Awalil? Kan sebetulnya enak bener ya yang punya IPP. Ya, pembangkit listrik swasta ya para pemirsa. Jadi kenapa ini sampai harus ada pengungkapan ini? Jadi ini kan disclosure di laporan keuangan. Kan laporan keuangan itu Mas Awalil standar akuntansi itu mengakui. Kemudian mengukur. Dia ukur kayak gimana. Kemudian dia catat. Setelah dicatat ini ada yang harus diungkapkan terkait dengan resiko. Ya, biasanya di catatan laporan keuangan ya, CALK ya. Sekarang kita bicara dulu dengan IPP. Berdasarkan ISAK 8 mengakui berarti yang namanya IPP itu posisinya adalah hak sewa guna pakai. Berdasarkan ISAK nomor 8 berarti PLN itu juga harus mengakui hutang piutang yang terjadi di IPP. Oh gitu ya, yang di IPP harus dikonsolidasikan mestinya setelah ISAK 8. ISAK 8. Nah pada waktu itu di 2017 ini heboh. Ya benar 2017. Heboh karena obligasinya PLN itu jadi cenderung bisa default gara-gara dia harus menyerap konsolidasi dengan IPP ini. Seharusnya ini tidak akan terjadi apa-apa Mas Awalil kalau dia juga menjual listrik dari PLN dari IPP ini, supply dari ini memang laku semua. Laku dan menguntungkan. Laku dan menguntungkan. Nah, satu masalahnya itu ternyata banyak kapasitas yang nggak terpakai kan. Bahkan sempat juga harganya lebih rendah dari lebih tinggi dari harga jual. Iya, sementara dia harus TOP ke sini kan. Sementara ke sini dia nggak bisa jual. 2017 itu. Sementara bisa jual pun masih menunggu kompensasi pemerintah. Pemerintahnya masih susah. Sehingga begitu kena ISAK 8, laporan keuangan dia berdarah, bleeding. Gitu loh, karena ada ketidaksesuaian dengan TOP-nya dia seolah-olah mekanisme pasar, menjual hasil TOP-nya dia tidak bisa mekanisme pasar. Kalau bleeding dia nggak bisa cari utang lagi, malah lebih sulit lagi. Jadi waktu itu muncullah satu waiver jaminan pemerintah tentang piutang kompensasi. Kedua, pemerintah, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN kemudian minta ke OJK agar PLN dikecualikan tidak menggunakan ISAK nomor 8. Untuk di neracanya. Untuk di neracanya. Nah, ini sempat ramai juga karena kan hutangnya itu di pasar obligasi global. Iya, betul. Bondholder di global itu juga sempat mempertanyakan. Loh, gimana masa standar akuntansi kalah sama ketentuan hukum? Kan standar akuntansi berlaku internasional juga. Tapi pada waktu itu OJK memenuhi permintaan pemerintah dikecualian terhadap ISAK 8,
ya kan, dan juga ada waiver dan sebagainya. Dan kalau saya nggak salah kemudian muncul perpresnya. Jadi untuk menunjukkan bahwa lebih atas dari standarnya itu ada perpresnya. Pengecualian terhadap ISAK 8 ini, terhadap waiver ini. Nah, akibat itulah Mas Awalil, maka ada disclosure tambahan. Iya, harus diungkapkan ya. Harus diungkapkan. Terutama untuk para investor internasional. Internasional. Ya. Makanya itu muncul. Kenapa ada pengungkapan tambahan terkait dengan likuiditas kemampuan dia membayar hutang. Supaya yang punya obligasi atau yang mau lagi nanti beli obligasi yakin ya. Kira-kira gitulah. Jadi ini kenapa ada pengungkapan tambahan ini? Ini dasar hasil. Dasarnya itu awalnya di situ. Jadi pemegang obligasi itu sekarang kurang lebih dia bisa ngelihat. Nah, kenapa laporan keuangan itu yang tanggung jawab manajemen, Mas Awalil? Maka manajemen mengeluarkan statement bahwa dia yang di atas ini yakin tidak terdapat masalah likuiditas. Jadi tugasnya auditor dalam ini akuntan publiknya PLN, dia memberikan pengungkapan ini. Dan pengungkapan ini dijamin oleh manajemen. Iya, jadi bukan tanggung jawab si auditor ya. Tanggung jawab si auditor. Nah, sekarang tinggal yang punya obligasi PLN melihat informasi ini. Nah, misalnya nih ya, yang kurang 1 tahun, 176 triliun. Dari 730. Ya kan, 276 triliun. Dia kan ngelihat lagi, bisa bayar nggak nih PLN? Iya, hampir 25% tuh. Nah, dari jadi total utang. Dari sini saja, Mas Awalil, kita ingin mengatakan bahwa Danantara mengklaim aset yang besar itu datangnya dari PLN dan Pertamina. Nah, ini aset PLN-nya bermasalah. PLN-nya juga punya hutang yang per tahun aja 176 T. Coba Mas Awalil, kita lihat ekuitasnya, ekuitas hasil evaluasi tadi. Ya sekitar 800. Ya sekitar segitu ya. 800 triliun. Ekuitasnya segitu. Posisi hutang lancarnya. Kalau sekarang 1.000 lebih loh. 1.000 lebih. 1.000. Oke, 1.000. Anggap aja 1.000 deh. 1.000. 1.000 ya, ekuitas 1.000. Yang per tahun dia harus bayar tadi setahun 176. Lebih dari 10% kan? Itu nggak lazim ya kalau untuk jangka pendek ya. Iya, artinya maksud saya punya ekuitas segitu tapi ngos-ngosan gitu loh Mas Awalil. Apalagi tadi si ekuitasnya bentuknya tidak liquid juga. Dan ini ingin saya utarakan dari kasus ini, kenapa kita punya argumen Mas Awalil bahwa pada akhirnya Danantara itu nggak bisa melepaskan diri dari keuangan negara. Jadi sekarang coba kalau kita tanya, PLN ini statusnya apa? Anggota Danantara. Anggota Danantara tapi dapat waiver dari Menteri Keuangan. Ya kan? Dapat kompensasi standar akuntansi ISAK 8 itu juga karena dijamin oleh negara. Bagaimana mungkin Mas Awalil ini terlepas dari keuangan negara? Dan dia 100% milik negara loh PLN ini aslinya. Jadi kalau sekarang dia anggota Danantara dan Danantara melepaskan diri dari laporan keuangan, kan kalau sekarang saya jadi investor, saya bingung loh. Loh, Danantara bukan lembaga negara. PLN dijamin semuanya sama negara. Berarti pemegang sahamnya Danantara. Kalau dulu pemegang sahamnya pemerintah. 100%. Kalau sekarang Danantara. Tapi yang ini menjamin question mark kita ya, karena kan belum jelas di state itu. Iya, jadi artinya ini argumentasi logis kita. Bahwa pada akhirnya Danantara tidak bisa melepaskan diri dari keuangan negara. Karena contoh PLN aja, PLN ini bisa punya laporan keuangan yang boleh dibilang itu termake up lah ya, termake up oleh orang masih mau ngutangi dengan lihat itu. Karena ngelihat pemerintah sebagai pemegang sahamnya yang memberikan waiver, yang memberikan juga pengecualian terhadap ISAK 8. Kalau sekarang pemegang sahamnya menjadi Danantara, kan pertanyaannya hubungan Danantara dengan pemerintah apa? Ya kita bisa bilang ya Danantara punya pemerintah, tapi hubungan laporan keuangannya di mana gitu. Inilah soal itunya ya, laporan soal keuangan negara. Apalagi ini kan nanti masih dapat kompensasi 100 triliun loh 2024. Jadi dari sini saja kita bisa bilang Mas Awalil bahwa sebetulnya ya aset terbesarnya Danantara, PLN dan Pertamina itu terkait dengan fiskalnya pemerintah. Entah itu piutang kompensasi
Iya. Entah itu kebijakan-kebijakan pemerintah. Iya, misalnya diskon Ya. atau pajaknya dihilangkan, itu kan tanggungan APBN semua kan? Iya, tanggungan APBN. Jadi sebetulnya kalau kita baca di sini, ekuitas naik tajam, iya. Iya. Tapi akibat revaluasi aset. Berarti dari studi kasus kita di PLN, kita bisa mengatakan Danantara, Anda itu sebenarnya kebanyakan tuh dapat dari revaluasi aset. Iya, iya, iya. Saya dengar juga tuh salah satu yang orang pernah mempermasalahkan revaluasi aset itu, bukan revaluasi asetnya ya. Tadi kan kita beri contoh ya, bagaimanapun kan asetnya itu ada lahan, ada kabel, ada jaringan. Ada juga yang mempersoalkan katanya para pembangkit pembangkit punya PLN ini juga harusnya tidak, mungkin nilai bukunya lebih daripada nilai faktanya. Ada loh yang begitu. Pernah dengar nggak? Ya, jadi sebetulnya kan gini Mas Awalil, PLN ini seolah-olah jadi dipaksa mangku juga IPP yang punya swasta. IPP ini puluhan ya. Oh, banyak lah, dan kalau kita lihat kan sebetulnya semua ya terkait dengan Pemilik. Ya, pengusaha batu bara. kan di kita ini kan Mas Awalil pengusaha batu bara juga politisi. Iya, iya, iya. Jadi artinya bahwa PLN ini tak bisa dihindari dari persoalan kayak gitu. Iya, iya. Nah, karena dia persoalan kan gini loh. Sekarang kalau kita punya IPP, Iya. Mas Awalil, Pembangkit listrik swasta ya. pembangkit listrik swasta. Kita dapat kontrak sama PLN, POP. Oke, pasti dibeli. Masih dibeli. Kita nggak pusing tuh jualan listriknya. Iya, nggak perlu promosi apa-apa. Dibeli sama PLN. Iya, iya. Buat saya nggak ada resiko. Iya, Buat PLN, karena listriknya oversupply, dia nggak bisa jual. iya. Kedua, yang bisa dijual pun juga dia harus piutang kompensasi ke pemerintah. Lah terus dia ngatasinnya apa? Ya berhutang. Itu yang menjelaskan kenapa hutangnya naik. Ya. Bayangin Mas Awalil, saya ingin menggambarkan yang hutang PLN, yang menikmati hutang itu yang punya IPP. Iya, iya. Itu untuk menjawab pertanyaan Mas Awalil yang tadi orang banyak komentarin, pembangkitnya punya PLN itu kan harusnya asetnya lebih besar. Jadi artinya gini loh, ada yang mengamati seolah-olah PLN ini mengecilkan kemampuan aset sendirinya gitu loh Mas Awalil. Untuk menopang agar bisnis itu pindah ke IPP. Jadi kalau yang alirannya setuju bahwa PLN ngapain punya IPP, bangun aja sendiri gitu. Kan aset ini kan juga bisa dinilai lebih tinggi. Jadi ini seolah-olah Mas Awalil berkembang satu pemikiran, pembangkit listrik PLN ini udah tua. Opini ya? Opini. Udah tua, nilainya boros segala macam, mendingan pakai IPP. Tapi kalau kita lihat laporan keuangannya, ya satu sisi betul boros, ya konsumsi energinya untuk menghasilkan itu boros. Tapi kan kalau boros kan sebetulnya ya dia melakukan pembaharuan kan terhadap bisa revitalisasi. Nah pilihan revitalisasi ini tidak dipilih, pilihannya IPP Mas Awalil. Nah jadi kan yang IPP ini kemudian dia akan selalu dapat dari PLN. Jadi menurut saya Mas Awalil ya, kalau kita bicara PLN ini, dan saya yakin gitu, ya kan, untuk misalnya jadi kayak direksi PLN, direksi Pertamina, itu kompleksitas terkait dengan, ya kan, dengan tidak hanya soal laporan keuangan, bandar soal juga, politik juga, soal bandar juga, soal bandar juga gitu, soal bandar juga. Nah sementara hutangnya mengambil dari pasar obligasi ya, pasar komersial. Pasar komersial, dan pasar komersial ini kenapa juga mau karena ada jaminan pemerintah. Ada waiver tadi. Dan juga terutama yang pengungkapan tadi ada pengecualian ISAK 8 itu. Iya itu. Itu ya, kita lihat dari situ. Terus lihat lagi beban keuangannya besar Mas Awalil. Ya karena hutangnya di global bond. Ya 24 triliun tadi beban keuangan. Coba kita lihat nih. Itu Mas, ini nomor 45. Ini beban keuangan. Ya, 24 ya. Terus kemudian selisih mata uang. Nah, itu mata uang itu gimana itu? Jadi gini Mas Awalil. Kurs itu. Dia TOP. Ya, nih, lucunya kita nih Mas. Lucunya kita itu. Dia TOP untuk beli gas, untuk beli batu bara, untuk pembangkit dia sendiri. Dalam US dollar loh, jangan salah loh. Padahal belinya kepada BUMN lain sebagian besar. Iya, ada Pertagas, ada kesalahan. Ada lah.
batu bara juga belinya kan batu baranya di kita. Sedikit. Oh iya. Kan batu bara Nggak kita. beli dari luar. Jadi kita ini Mas Awalil jangan dulu lah ngomong gaya-gayaan. Nasionalisme. Transaksi sama BRICS. Iya, BRICS. Sehingga kita akan dedolarisasi. Di dalam negeri dulu deh urusin deh. Ini PLN ini contohnya. Contohnya gitu, di dalam negeri dulu nih PLN sama Pertamina nih. Dia, ya kan, transaksi di dalam negeri aja pakai US dollar. Sementara jualnya ke masyarakat dalam Saya rupiah. potong dikit. Nanti kalau kita pas bicara Pertamina, laporan keuangannya aja dinyatakan dolar. Kita kembali ke sini. Jadi maksud saya, Iya, nggak iya. usah muluk-muluk dulu Iya. gitu loh Mas Awalil. Muluk-muluk ngomongin dedolarisasi, BRICS segala macam. Urus dulu deh Antar dapur kita. antar dapur kita. Kalau sekarang kan semua anggota Danantara nih. Ya, mestinya lebih mudah dong. Nah, kalau Danantara juga punya hak memaksa, dia juga bisa memaksa pengusaha batubara dong. Iya. Bahwa sekarang transaksinya kontraknya tidak ada lagi dalam US dollar, Hmm. dalam rupiah. Karena dia dalam US dollar, Mas Awalil, PLN itu melakukanlah hedging terhadap valuta. Oh, itu hedging. Ya. Ketika dia hedgingnya kalah, dia catat rugi, Iya. Mas Awalil. Ya, premi. Ya kan, ketika hedgingnya menang, dia catat untung. Tuh. Tapi seringnya aku sudah lihat tadi, Bang. Ya hampir selalu. Ya karena rugi. rupiah kita selalu melemah. Iya. Jadi kan intinya Kalau setahun ruginya lah ya. melemah. Jadi Lumayan sekarang loh, Pak. 6,78 triliun. iya, itu jadi duit artinya yang dia hedging tuh dua Mas Awalil. Ya, Untuk membeli bahan bakar banyak. Oke. yang pembangkit sendiri, Ya. untuk membeli listrik swasta. Juga itu tarifnya dolar juga Dolar. swasta itu. Ya. Dia menghedging itu supply chain gitu ya. Ya. Dia juga menghedging karena gini loh Mas Awalil. Dia belanjanya dalam US dollar. Ya. Dia ngambil hutang pun obligasi US dollar, dollar. global bond. Jual rupiah. Rupiah ke masyarakat. Jadi ya. yang di-hedging oleh dia ini, satu, biaya supply chain Ya. terkait dengan biaya bahan bakar, biaya IPP. Kedua, biaya bunga obligasi globalnya. Iya. Makanya kalau kita lihat Mas dua itu Awalil, lumayan. Iya. beban keuangannya pun tinggi. Tinggi. Waduh, kalau digabung 30 triliun lebih ya. Jadi Iya. menjurus laba usaha tadi ya. Kalau sekarang kita ngomong, gimana caranya kita membuat beban keuangan PLN ini turun? Nah, itu. Salah satunya pemerintah bayar dong kompensasinya. Kalau pemerintah bayar Dia kompensasi, nggak butuh hutang. ya berkurang lah kan gitu kompensasi. Berarti kan dia berkurang. Nah sekarang kalau kita ngomong, kalau pemerintah bayar kompensasi, kita tahu tekanan fiskal APBN pemerintah pun Iya, tinggi, berat. Cash flow-nya susah. susah. Jadi Bayar sih bayar, tapi nanti. jadi artinya menurut saya di sini Mas Awalil, kalau menurut saya harusnya ketika akan membentuk Danantara, kita tuh harusnya membuat klaster. Iya. Ada BUMN yang memang dia tidak bisa dipisahkan dari Badan Layanan Umum, BLU. Salah satunya contohnya PLN ini. Iya. Tapi PLN ini bisa untung nggak? Bisa. Apalagi sekarang ada mobil listrik dan segala macam gitu ya. Tulisannya juga untung. Jadi coba kalau kita lihat di Malaysia Mas Awalil. Petronas. Petronas itu bukan Hasanah loh. Sendiri dia. Sendiri, holding sendiri loh. Iya, tidak masuk SWF-nya Hasanah ya. Nggak masuk ke dalam kategorisasi barang komersil. Iya. Karena kenapa? Petronas itu terkait juga regulasi pemerintah terkait tarif, terkait segala Iya. macam. Nah jadi kan harusnya menurut saya PLN ya itu nggak masuk loh ke Danantara. Pertamina juga berarti nanti kalau kita bahas kan tentu Nggak begitu, masuk. iya. Cuman kalau PLN Pertamina nggak masuk, Jadi nggak jadi 14.000. gitu. Jadi maksud saya Mas Awalil, kita ini kadang-kadang tidak cukup hati-hati Ya. dalam melihat persoalan. Ya kan? Nah, jadi maksud saya ini kan kalau kita lihat ini terkait dengan APBN. Iya. Iya nggak? Betul. Kalau sekarang coba Mas Awalil, kalau sekarang misalnya pemerintahan baru misalnya nanti kapan lah atau kapan. Itu urusan Danantara bukan urusan saya. Iya. Iya kan? Iya. Urusan Danantara bukan urusan saya. Terus Danantara misalnya mengadukan, tolong dibayar dong piutang kompensasinya. Oke, saya bayar piutang kompensasinya. Tapi kan PLN juga punya hutang ke saya. Iya, memang tadi bolak-balik sih itu. Di net off aja dia Di bilang. net off aja, iya. Ya kan? Di net off aja sisanya berapa, nanti kita hitung-hitungan. Iya. Nah, kalau kita menganggap bahwa Danantara itu menjadi organ terpisah, bisa gitu loh. Iya, dengan begitu nanti panjang cerita soal harga listrik, ya, soal dia harus cari untung, cari dia untung sustain. segala macam. Iya, Jadi seru. dari mata investor kan kemungkinan itu bisa terjadi Mas Awalil. Iya dong, dia menghitung prospek itu ya. Nah, jadi artinya sustainability-nya Iya. yang memberikan waiver itu pemegang sahamnya
Pemerintah. Pemerintah sekarang pemerintahnya sama Danantara. Mungkin investor juga wait and see juga. Ini PLN ini selanjutnya kayak apa? Nah, ini Mas Awalil, angkanya itu besar di sini. Makanya kan kalau kita lihat nih ya, coba nih beban usaha nih Mas Awalil. Iya. Beban usaha lihat nih. Ini Bahan nih. bakar tuh. Ini lihat nih, beli bahan bakar sama dengan beli IPP itu ya. Jadi pembelian tenaga listrik itu dari swasta ya. swasta. Sama tuh 170. Mas Awalil, ini kan TOP. Iya. PLN harus bayar. Listrik swasta pun harus bayar. Sementara yang pendapatan usahanya sini, dia dapatnya dari kompensasi 100. Iya. Dia belum dapat Mas Awalil. Mau nggak mau, nambah hutang. Di sininya yang punya IPP-nya, yang punya batu baranya. Merasakan nggak resiko PLN? Enggak. Makanya menurut saya bisa memahami apa yang Mas Awalil tanyakan tadi. Ada beberapa pihak mengatakan kenapa tidak revitalisasi aja. Iya, betul. Saya pernah baca itu. Pembangkitnya PLN, ngapain juga harus ada sama IPP gitu loh. Yang pada akhirnya cuma menambah beban PLN. Sementara yang buat IPP seolah-olah nggak punya resiko gitu loh Mas Awalil. Dan saya dengar itu masih yang cukup paling banyak itu masih batu bara. Apa ya pilihan batu bara dulu waktu membangun swasta, termasuk swasta itu pakai batu bara beberapa tahun lalu. Ini kan soal transisi energi ya Mas Awalil ya. Transisi energi. Jadi gini Mas Awalil. Ketika saya buat IPP, saya buat pakai batu bara. Nilai kelayakan proyeknya itu katakan aja sampai 15 tahun deh. 15 tahun. Dari 10 tahun yang lalu. Ketika misalnya IPP itu jadi di tahun ketiga, ada teknologi baru misalnya Mas Awalil. Oh ternyata tuh sekarang lebih mudah pakai matahari misalnya. Nah yang ini karena ada rezim TOP, saya nggak bisa dengan mudahnya melakukan transisi energi. Iya, habisin dulu kontrak. Habisin dulu kontrak gitu, karena kalau saya transisi energi, kontraknya nggak habis. Jadi maksud saya gini loh Mas Awalil, makanya orang punya pikiran ngapain juga sama IPP, kenapa nggak pembangkit sendiri? Mungkin lebih bisa lincah kan? Rubah-rubah teknologi, rubah-rubah segala macam. Tapi persoalannya lagi di sini pun bahan bakar dan pelumas juga dia punya kontrak dengan gas dengan batu bara. Jadi pertanyaan Mas Awalil tadi, kenapa batu bara? Persoalannya karena kontrak Mas Awalil. Makanya Mas Awalil, coba ya PLN itu dinilai oleh banyak orang ribet. Karena sekarang itu mulai bisa kita buat solar nih di atap rumah kayak matahari. Nah PLN mengatakan bahwa itu harus ada izin PLN. Ditolong oleh regulasi. Karena dialah satu-satunya yang berhak untuk mendistribusikan listrik. Sementara di negara lain kan itu termasuk dengan insentif energi terbarukan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena PLN ini Mas Awalil oversupply. Kenapa oversupply terjadi? TOP, take or pay. Take or pay dari pembangkit swasta. Yang pembangkit sendirinya pun dia harus selalu beli batu baranya, beli dua-duanya ya. Yang dari listrik swasta pun ini nilainya kan sama Mas Awalil. 1,7 besarnya, ya kan? Dia harus sama. Kalau ini kemudian tidak bisa dia jual ke masyarakat karena masyarakatnya pakai solar cell, dia kan berdarah. Makanya dia dilindungilah bahwa solar cell itu bisa hanya berapa persen. Ya kan? Tetap harus pakai listrik PLN. Itu yang mengakibatkan menghambat energi terbarukan. Itu ya analisisnya ya. Kemudian dibantu lagi oleh pemerintah lewat kebijakan mobil listrik misalnya. Itu agar barang-barang yang take or pay ini, yang oversupply ini, PLN bisa jual SPKLU dan sebagainya. Nah, tapi kan orang selalu bertanya, apa artinya mobil listrik? Orang pembangkit listriknya juga energi kotor, batu bara dan sebagainya. Nah kalau kita tanya, kenapa PLN tetap sama batu bara? Terikat kontrak. Dia kan terikat kontrak. Jadi misalnya Mas Awalil, kalau mau ada yang sedikit revolusioner dan sebagainya, misalnya Presiden mengatakan, adendum semua kontraknya. Bisa tinjau ulang ya. Tapi kalau konflik kepentingan Mas Awalil, masalahnya yang punya batu bara, yang punya IPP, rata-rata pendonatur kampanye juga di kita. Jadi dari PLN ini kita bisa belajar politik kita tuh begitu Mas Awalil. Jadi politik kita itu sebetulnya dipangku negara. Dipangku oleh negara, nah kemudian negara yang memikirkan bagaimana jadi uangnya.
Jadi kurang lebih gitu Mas Walil. Jadi kalau kita lihat, karena dia harus terkena TOP di sini. Ini lihat nih ya, dari struktur pendapatan usahanya. Mas Walil ya. Atas ini. Pendapatan usahanya ya, yang terbesar Siti kan penjualan listrik ya. Iya. Kemudian penyambungan pelanggan, subsidi listrik pemerintah. Iya. Jadi gini, kenapa subsidi listrik pemerintah itu ditaruh di situ? Di angka ini Mas Walil ya, di angka penjualan tenaga listrik itu, yang listrik 450 watt. Iya. Ya. Jadi cara ngitungnya aku nggak tahu ya, di PLN ini ngitungnya yang 450 watt itu biaya pokoknya, jadi biaya di sininya nih. Iya. Ya, biaya pokoknya. Kemudian dikurangi berapa harga pemerintah di 450 watt. Iya. Ya Mas Walil ya. Iya. Selisihnya kan subsidi. Iya. Tapi di subsidinya itu dihitung juga tambah 7% margin untuk. Jadi dapat dikasih laba juga Ya, dia. 7% ya. Jadi Mas Walil, yang harga tidak kena subsidi masuk ke sini. Masuk ke situ ya. Yang harga yang dapat subsidi dan margin PLN masuk ke sini. Iya. Oke. Gitu juga di angka ini ada angka yang listrik non subsidi. Iya. Tapi karena yang angka konsubsidinya ke sini. Ditambahi di situ. Kenapa? Laporan keuangan ini ingin memberikan informasi yang utuh sebetulnya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat penjualan listriknya itu 353 plus 77 plus 100. Ya, totalnya ya. Total. Total penjualan. Tapi kan kemudian kita kan harus pisahkan. Iya. Yang benar-benar PLN dapat dari pelanggan itu berapa? 353. Iya. Yang 77 dapatnya dari pemerintah, Iya. subsidi. Yang 100 dapatnya dari kompensasi. Dari sisi arus uangnya, uang kasnya. Sekarang kita hitung aja Mas Walil. 100 tambah 77, 177. Iya. Separuh tuh dari. Separohnya. Ya 50% lah sudah. 50%. Jadi boleh dibilang PLN ini hidupnya tergantung kepada kompensasi. Iya. Meskipun udah nggak ada subsidi. Iya. Daya beli masyarakatnya rendah. Masyarakat ini termasuk dunia usaha loh. Nah, termasuk dunia usaha. Jadi masyarakat biasa. karena masyarakatnya tidak bisa menggunakan harga pasar, Iya. kan gini Mas Walil. Kalau masyarakatnya udah mulai ngoceh kan. Iya. Listrik mahal, kenapa saya nggak pakai matahari? Nggak boleh sama PLN. Karena kan kerumitan ini kan bisa kita lihat di sini. Iya. Nah, terus kita lihat gitu. Kenapa PLN itu menjadi tidak fleksibel? Take or pay terkait dengan bahan bakar. Ada kontraknya. Listrik swasta aja. Listrik swasta ada kontraknya. TOP juga. Nah, biaya sewa, pemeliharaan. Coba lihat nih, kepegawaian aja. Kan kita selalu menyoroti nih. Iya. Menyoroti efisiensi. Oh, orang-orang BUMN ini gitu kan. Coba kalau dalam kasus PLN 30 triliun. jauh lebih besar mana antara biaya kepegawaian? Biaya kepegawaian ini kan ada jasa produksi, Iya. ada tantiem, Iya. yang sekarang tantiem komisaris enggak lah gitu. Tapi di sini itu kan ada gaji dan sebagainya. Dibandingin sama orang yang listrik swasta, Iya. lebih gede listrik swastanya kan masalahnya. Iya kan? Iya. Kan kalau Iya, kita iya. itu loh. Jadi kalau kita mau ngomong nih. Ini kepegawaian ini termasuk pegawai di pembangkitnya PLN. Iya, pembangkitnya ya, PLN. Semua dapat itu. Biaya kepegawaian itu ternyata biaya korporat di PLN nggak dominan. Yang dominan di PLN itu bukan biaya korporat, Beli listrik tapi swasta. biaya listrik swasta sama beli bahan bakar. Ya. Jadi kalau sekarang kita mau menggunakan cost reduction program, jadi cost reduction program itu turunin biayanya berarti bahan bakarnya diganti pakai matahari kita banyak. Ya, tar dulu kata yang punya kontrak batu bara sama gas. Lu harus beli punya Beli. Jadi kalaupun mau pakai matahari kayak mau tetap apa? ini bayar. Bayar yang Terserah. ininya. Berarti double dong. Nah, itu yang menjadi tidak mungkin PLN itu melakukan efisiensi harga pokok, Mas Walil. Karena tidak mungkin efisiensi harga pokok, pemerintah menanggunglah kompensasi karena nggak mau naik tarif. Iya. Jadi kalau sekarang pemerintah juga tidak mau terbebani biaya kompensasi, tidak mau terbebani segala macam, reform kan? Pakai energi yang lebih murah. Iya. Caranya gimana? Ya pemerintah harus juga melakukan restrukturisasi kontrak-kontrak TOP dihilangkan. Iya. Dan itu akan sangat sulit. Jadi dengan sistem politik yang kayak gitu, Mas Walil, dia harus membiayai ini karena kompensasi pun tidak bisa langsung dibayarkan cash oleh pemerintah. Ya, ada seratusan gitu.
ya dia berhutang. Berhutang, biaya ini juga terkait dengan kontrak dalam US dollar meskipun di dalam negeri. Biaya hutangnya obligasi global. Makanya beban keuangannya pun besar. Makanya laba usahanya tergerusnya banyak banget. Banyak banget. Nah, ini mungkin kan sekalipun secara korporasi rasio utang dengan aset itu ibaratnya bagus lah ya secara buku. Tapi opini bahwa PLN ini sudah mulai tertekan utangnya itu kelihatannya dari pembicaraan tadi itu nyata. Bahkan keperluan untuk mengungkapkan terlepas itu dari kewajiban, ketika diungkapkan juga malah melihat kenyataannya. Nah, saya butuh pandangan Mas Yanuar tentang, karena kalau sampai PLN itu gagal bayar bunga saja, itu kan dampaknya karena kan obligasi global. Nah, apalagi tadi Mas Yanuar men-challenge nih, ketika ini dipindahkan ke Danantara, ini proses ininya bagaimana? Nah, mungkin kita diulangi lagi untuk menggambarkan struktur utang. Itu totalnya di sebelah sana, Mas. 734. Ini yang jangka pendeknya. Gimana? Ini Mas Awalil, ya. Kita ngomongin total utang dulu nih. Total utangnya 734. Ya. Ekuitasnya 1000. Ya. Cuman sisi lagi tinggal 300. Ya. Kalau nggak ada lagi revaluasi, hutangnya nambah terus. Lama-lama PLN juga udah nggak bisa utang, Mas Awalil. Jadi kalau sekarang itu dia masih ada ruang sekitar 300. Walaupun debt service rasionya udah rendah. Dia ini kan tetap bisa berhutang kalau kan ada waiver, ada segala macam gitu ya. Tadi ya, kalau tidak begitu si investor internasional juga wah ini nggak bisa bayar nanti. Kalau dia harus menerapkan ISAK nomor 8, Mas Awalil, angkanya lebih gede dari ini. Jadi ISAK nomor 8 itu mengharuskan dia mengkonsolidasikan IPP karena dia dianggap sebagai tanda petik kayak anak perusahaan analisik kan. Kayak terus, Mas. Nah, jadi kalau itu ditambahkan kan besar, makanya kan investor tuh membutuhkan dapat tambahan ini karena dikecualikan dari ISAK 8. Yang penting dia bisa bayar. Nah, manajemen menjamin itu. Tapi Mas Awalil, kita lihat nih, yang sifatnya penerusan pinjaman, berarti PLN itu boleh dibilang ada gagal bayar sebesar 3814 yang itu. Yang setahun kan. Yang totalnya 31 loh, Mas. Ini kan, nih yang penerusan pinjaman nih, ya. Berarti PLN itu melakukan restrukturisasi. Ya kan, revolving lah kalau kita bicara istilah Ibu Sri Mulyani. Revolvingnya 31 dari 734. Ya kan, Mas Awalil? 31 ini berarti kan hutang lama ditutup hutang baru. Menutup hutang lama dengan hutang baru 31. Penerbitan hutang baru obligasinya ini nambah-nambah terus kan 202. Utang bank itu, Mas, yang obligasi ini. Cukup yang 334. Nah, yang syariahnya 6 berarti 340 total. 334 nih. 334. 334 ini utang bank juga ada nih. Bank Himbara 202. Bank Himbara, Bank Internasional segala macam 202. Nah, jadi sebetulnya yang di revolving kemungkinan sama bank, Mas Awalil. Iya, Bang, karena kalau dengan obligasi bondholder. Bahaya. Jadi dia harus mengadakan bondholder meeting. Nah, gitu loh. Dampaknya luas itu. Luas, makanya paling bisa itu dilakukan ya seperti kayak kita SBN, Mas Awalil. Karena nggak mungkin ngumpulin bondholder, yang jatuh tempo diganti sama SBN baru. Berarti kan obligasi 334 ini yang kemudian terbit baru ada yang untuk ngatasin ini. Ada yang ini. Tapi ada juga yang negosiasi dengan bank. Ini kalau digambar, saya sempat gambar 5 tahun, trennya naik itu obligasi itu. Coba Mas Awalil, kita lihat nih, hutang listrik swasta. Berarti PLN belum bayar yang TOP-nya. Sudah punyanya mereka yang setahun ini hampir 1 triliun. Itu yang 6,7 Saya hanya ingin menggambarkan angkanya kan cuma 6 triliun. Seolah-olah ya kecil lah dari sisi buku. Berarti sebetulnya orang pelaku yang punya IPP itu relatif diuntungkan karena PLN ngambil hutang obligasi untuk bayar dia. Kan kecil aja 6707 Mas Awalil. Bisa dibayari dengan obligasi tadi, hasil dari obligasi. Ya, saya bukan yang mau nyinyir ya. Berarti yang paling enak bisnis di listrik ini jadi IPP, Mas Awalil. Kalau jadi, ya kan kalau jadi. Jadi IPP pada saat yang bersamaan juga punya tambang batu bara. Yang paling enak ya, yang punya IPP. Dan kalau gitu, kita telisik itu, ya kelihatannya silang kepemilikannya IPP dengan kepemilikan ini deh kita batu bara. Hitungnya aja Mas Awalil, ya utang listrik swasta. 100 kompensasi pemerintah.
PLN belum dapat dari pemerintah piutang. Ya. Tapi dia tidak seangka itu juga loh ke listrik swasta loh. Ya. Ya kan Mas Walil? Jadi maksudku, ya itulah kalau kita mau ngelihat ya, akhirnya PLN ini berhutanglah, restrukturisasilah dengan bank, restrukturisasilah dengan bondholder segala macam. Tapi angka ini Mas Walil menurutku, ya ini udah sinyal. Berarti kan ke ekuitasnya cuma tinggal selisih 300-an. Iya. Apalagi jangka pendeknya cukup besar nih. 176. Iya. Coba kalau jangka pendek. Tahun ke depan ini kan sampai 30 Jangka pendeknya 176. Iya. Kompensasi pemerintah 100. Iya. Subsidi 77. Iya. Berarti kan sebetulnya kalau pemerintah bayar, jangka pendek dia Oke nih. oke. Kalau nggak bayar, atau nggak bisa bayar, Nggak bisa bayar, ya, diutang lagi karena apalagi fiskal. pemerintah kan sekarang tekanan fiskal nih, Iya. ya kan? Nah jadi, Tapi kalau Danantara bisa cari utang untuk nutupi ini, ya tapi gede banget juga sih, gede banget. termasuk gede. Ya kan Danantara, ini loh Mas Walil. Ide Danantara ini kan bisa juga dilangsungkan gini loh. Semua ini, ya. Ini kalau kita bicara gede nih, Danantara misalnya mengeluarkan obligasi Danantara. Iya. Dengan nilai yang sudah dikonsolidasikan 14.000 lah. Iya. Buat obligasi mau 500 misalnya. 14.000 terkait ekuitas modal saham di store penuhnya 3148. Oh iya, berarti buat obligasinya kurang dari itu ya. Berarti kita hitung deh yang dia terkait dengan revaluasi aset berapa. Iya. Anggap aja deh Mas Awil, anggap aja dari angka klaim pemerintah 14. Iya. Ekuitasnya tuh anggap aja 10 lah. Iya. Berarti Danantara tuh masih punya ruang 4.000-an. 4.000-an untuk membuat surat utang. Menurut surat utang. Anggap aja Danantara kemudian mengambil 4.000 itu. 4.000. Dia restrukturisasi. Semua hutang PLN ini jadi hutangnya ke Danantara. Iya, Diambil nih. Diambil nih ya. Sama Danantara. Dilunasi dengan Danantara menggunakan yang baru. Baru. Ya kan? Ya. Tapi kan urusan Danantara nggak hanya PLN. Iya, ini kan Gitu, nggak hanya PLN kan ya kan? Nah, belum nanti ada Pertamina, BUMN Karya, BUMN Karya. Jadi Garuda. Jadi kalau idenya sih saya setuju. Misalnya sekarang nih, dia kena hutang bank berapa? Iya. Katakanlah hutang bank bunganya 8%. Iya. Katakanlah sekarang obligasi globalnya hutangnya 5% gitu ya Mas Walil ya. Karena Danantara pemain besar, dia bisa mendapatkan obligasi bunga 3% misalnya. Iya. Bisa survive lah dia 3%. Artinya ada penghematan bunga kan? Iya. Yang ininya, jadi akhirnya PLN hutang ke Danantara. Iya. Danantara ngambil dari pihak ketiga kan? Iya. Bisa ya begitu secara Bisa. teoritis. Tapi kan yang diurus bukan hanya PLN Mas Walil. Apalagi Danantara punya ambisi lain seperti kita bahas kemarin. Iya, mau Ya kan mulai masuk ke PSN yang lain gitu. Iya. Jadi kurang lebih sebetulnya aset PLN dipakai untuk Danantara ngambil hutang juga yang besar, tapi Danantara kemudian membiayainya untuk hal lain-lain. Iya. Makanya di podcast kita terakhir saya kan menyoroti kenapa sih kita nggak pelan-pelan Iya. menyehatkan dulu BUMN-nya. Iya. Baru setelah nanti BUMN sehat, udah punya dividen tunai, Iya. baru kita bicara SPF-nya gitu loh Mas Walil. Atau di clustering dulu BUMN-nya. Dan harus di clustering. Berjalan bareng, tapi nggak usah bombastis dulu SWFC dan Danantara nih. Ya. 14.000 mau 1.000 dulu, ini 1.000 yang Makanya gitu ya. menurut saya sih Mas Walil, kalau saya ya, saya cenderung ngikutin reformnya Cina. Dikonsolidasikan dulu jadi Sasak. Oh. Ya kan? Setelah dikonsolidasikan jadi Sasak, saya rekomen kita ikut gaya Malaysia, dibuat 3 klaster. Di Malaysia itu kan yang strategik. Ya strategik itu Mas Walil terkait dengan kebijakan strategi pemerintah terkait tarif. Tapi dia juga bisa untung. Itulah Petronas kan, Petronas. super holdingnya. Jadi di bawah Petronas itu termasuk juga pabrik pupuk kalau di begitu ya. kalau di Malaysia. Dia punya juga BLU Mas Walil yang betul-betul cost center. Oh iya, tidak mikirin laba. Tidak mikirin laba ya, memang layanan publik. Layanan publik kalau di kita Bulog lah. Hmm. Ini di bawah Menteri Keuangan ya kalau di Malaysia. Nah, hasanah itu yang terkait dengan barang publik, yang barang komersil gitu. Bisa untung. Bisa untung. Jadi Telkom, bank, kalau di mereka kan masuk ke sini. Kan kalau kita klaster kayak gini, sebetulnya Pertamina dengan PLN mungkin satu super holding sendiri. Iya. Lebih kepada layanan publik ya. Layanan publik, tapi dia juga strategik kan. Strategik ya. Bisa jualan juga, jualan listrik. Ya, kalau di manage dengan baik ya, seperti ngobrol tadi ya, paling tidak rugi lah. Iya.
Bulog dan sebagainya Ya. ke BLU. BLN Public. Nah, akhirnya mungkin kita yang bisa disebut untuk untuk yang namanya BUMN yang kita anggap free, kayak Hasanah, mungkin tidak sebesar ini. Iya. Paling Bank Himbara ya mungkin. Ya, mungkin bank, Telkom, dan Itu pun sebagainya. harus kita analisis nanti Mas Laban. Ya, jadi maksud saya, kenapa sih kita nggak beresin dulu BUMN-nya? Nggak restrukturisasi dulu? Termasuk tadi kan merestrukturisasi utang PLN yang besar. Sekarang 173. Makanya sekarang orang ada yang ngomong gitu, ini PLN hutangnya nambah terus. Saya tidak bermaksud membela manajemen yang ada ya Mas Awal. Tapi menurut saya, kalau struktur politik ekonominya masih kayak gitu, berat buat manajemen siapapun yang jadi manajemen ya akan berhutang Mas Awal, akan berhutang gitu. Ya, pilihannya tersedia cuma itu. Nah, pilihannya tersedia cuma itu gitu. Pilihannya akan berhutang menurut saya. Jadi harus di restrukturisasinya kan banyak, rezim take or pay-nya dan sebagainya. Nah, jadi dari PLN ini kita bisa memahami gitu bahwa sebetulnya Danantara kalau yang sekarang diambil itu, hitungan kasar saya Mas Awalil, 70-80% dari 14.000 itu PLN sama Pertamina. Nah, kalau itu dipakai untuk ngambil hutang, padahal angka yang 70% itu sendiri juga punya masalah sama ketahanan fiskal, menurut saya Danantara tidak mengukur mitigasi resiko. Itu kembali ke situ lagi ya. Bahwa apapun ide, seprospek apapun, pasti harus ada analisis risiko. Dan analisis risiko menghasilkan mitigasi. Jadi harus siap-siap juga kan. Tidak selalu bisa untung, bisa juga rugi. Gitu ya. Jadi di podcast kita terakhir itu ada yang DM ke saya. Dia bilang kalau dulu ada dividen BUMN 84 triliun. Paling enggak kita nggak direpotin sama adanya pajak-pajak baru. Sekarang Danantara ini kalau ngambil 84 triliun dari dividen, kata yang DM ke saya, kita direpotin tuh Mas katanya. Karena hasil ngambilnya belum pasti, sekarang, yang sudah pasti repotnya. Karena sekarang ibaratnya dagang online dipajakin, apa-apa dipajakin. Bahkan Mas Awalil sekarang juga BI mulai 17 Agustus nanti ada payment ID. Orang benar-benar dikejar-kejar kan. Maksud saya Mas Awalil, janji memberikan kesejahteraan dari Danantara. Dengan adanya Danantara, malah membuat PNBP naik, berburu pajak kayak di kebun binatang Mas Awalil. Jadi maksud saya, ya Danantara ini juga harus memberikan apa yang diberikan. Harus ada kejelasan. Ada kejelasan, kesejahteraan masyarakat itu apa gitu. Peta jalannya seperti apa. Karena kita selalu dapat info-info putus-putus yang mau dibantu Pertamina, yang mau Chandra Asri, yang belum langsung terhadap APBN ya. Kan maaf kata ya Mas Awalil, daripada ngurusin Chandra Asri yang TPIA misalnya. Terus juga sekarang kita baca Toba dapat untuk pengelolaan sampah, menjadi pengelolaan sampah terbesar di Asia Tenggara. Danantara mau. Sekarang saya ambil contoh nih Mas Awalil. Kalau sampah itu dikelola oleh PLN, jadi sumber energi. Sumber energi kan? Tapi kenapa pilihannya ke Toba? Itu kan pertanyaan Mas Awalil. Ini perlu kita diskusikan lagi. Kita perlu diskusikan, tapi dengan kata lain, kan jauh menurut saya lebih penting Danantara itu menyehatkan BUMN yang ada di bawahnya. Agar bisa bertelur dengan sehat kan? Sekurang-kurangnya tidak membebani masyarakat lebih jadi banyak. Jangan sampai menggunakan aset yang sebetulnya asetnya juga nggak aset free cash flow. Aset leveraging. Aset leveraging dipakai pembiayaan PSN. Yang belum ada kepastian. Dengan sementara masyarakat. Di sini karena nggak free cash flow, meradang kemampuan hutangnya, ujung-ujungnya kita gagal bayar masalahnya. Bleeding itu nanti ada kalau dari PLN ini ada potensi bleeding. Jadi maksud saya hati-hati kita jangan memicu krisis karena kita membuka luka badan kita sendiri. Ya kalau saya jadi investor sih senang-senang aja Mas Awalil. Apalagi kalau saya baca. Nah, misalnya ya Mas Awalil, kemarin itu rame dikatakan Ray Dalio memperingati Trump.
memperingatkan Trump Iya, kamu kebanyakan utang. karena kebanyakan utang. Kalau saya bacanya simpel, saya baca apa sih yang dikatakan oleh Ray Dalio. Dia bilang sebaiknya Amerika ini menempuh kebijakan tahun 1990. Kebijakan fiskal yang ketat. Bentar. Tapi saya ingin memberikan gambaran, Mas Walil. Amerika Serikat 1980 itu kan krisis. Krisis surat utang Meksiko yang sering kita bahas. 1990 itu bubble.com. Jadi .com itu bubble. Nah dari situ Amerika Serikat itu memang mengurangi porsi yang namanya defisit. Tapi akibat dari itu apa? Krisis moneter Asia loh 98 loh. Iya, iya. Jadi saya ingin fair aja. Apapun tindakan Amerika itu bisa berdampak. Berdampak, Kita ya. harus mitigasi lah intinya Iya. kan. Sekarang gini loh, kalau ditanya, kita pernah bahas, dunia ini hidup dari hutang. Iya. Dan aliran uang beredarnya dari ekses likuiditas kalau Amerika Serikat menciptakan hutang baru. Iya. Jadi terlepas dari kita kontra soal mazhabnya Mas Awalil, Iya. tapi realitanya kalau mereka juga ekspansi fiskal, Kita ikut dapat. kita ikut dapat banjir likuiditasnya. Ya, kalau dia sana ketat, Kalau dia ketat, kita juga ketat. ikut kekeringan kita. Ikut kekeringan. Jadi dengan kata lain, ya saya bisa juga memberikan kontra argumen terhadap Ray Dalio. Dia hedge fund. Jangan-jangan dia memang nunggu ada yang kalah lagi. Iya, iya, iya. Dia mah tidak beroperasi di Amerika saja, dia beroperasi di seluruh dunia. Nah, dalam posisi kayak gini, kita punya Danantara. Iya, Danantara membuat posisi kayak gitu. iya. Ya kalau sekarang saya ngomong, ya saya kasih deh. Oh bener nih Danantara nih, saya kasih hutang, kasih ini. Yang semula mau dikasih di Amerika, dikasih di sini. Iya, Ya, dikasih. sementara oke. Oke, tapi kan 2-3 tahun lagi. gini Mas Awalil. Kita tidak berhadapan dengan, ya bisnis itu kan selalu punya hitungannya. Saya memberikan hutang ke Mas Awalil. Kalau saya hitung, kayaknya dia nggak bisa bayar nih. Soalnya piutang kompensasi PLN aja berapa? Iya, Piutang kompensasi Pertamina-nya berapa? Pemerintahnya juga tekanan fiskalnya juga lagi bermasalah. Tapi kenapa saya kasih? Ya karena mungkin gagal bayar adalah hal yang saya tunggu Mas Awalil. Iya. Semua nilai buku jadi berubah. Obituari kita kepada Pak Kwik almarhum. Iya, tuh. Pak Kwik itu kan kurang lebih mengatakan economic hitman itu. Ya. Ya jadi artinya kan gajah mati meninggalkan gading. Orang meninggal meninggalkan pemikiran. Iya. Pak Kwik salah satu pemikirannya bahwa operasi hutang itu memang tujuannya nggak bisa bayar agar bisa diambil alih. Ini pemikiran dari almarhum Pak Kwik yang perlu kita ingat Mas Awalil. Betul. Ya kan yang perlu kita ingat gitu loh. Betul. Begitu Danantara kelihatannya sekarang hebat, semua orang mau kasih pinjaman. Iya. Jangan GR dulu. Iya, malah membuka risiko yang Nah, besar di masa besar. mendatang. Dan kita tidak mau ada krisis Mas Awalil. Tapi kan kalau kita tidak mencegahnya, malah terus-terusan kayak gini, Iya. ya kita bisa memicu krisis. Gitu. Demikian ya pemirsa, kali ini perbincangan kita cukup panjang. Kami berdua sekali lagi bermaksud literasi. Jadi apapun pendapat Mas Yanwar dan juga pendapat saya, itu adalah pendapat. Kita memberikan gambaran. Silakan para pemirsa membandingkan dengan penjelasan dari pihak otoritas, terutama atau ekonom lain yang berbeda. Itulah gunanya kita terus-menerus belajar dan saling sharing pendapat. Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu ya, batu bara itu gitu ya. Iya, kontrak soalnya kontraknya panjang. Memang Jadi itu salah di luar perbincangan kita. Salah satu kenapa insentif untuk energi terbarukan itu rendah ya karena itu. Ya ini. Ya gimana ngapain orang juga. Iya, makanya sekarang Mas Awalil listrik itu kan oversupply. Iya. PLN tuh dibantulah dengan sekarang mobil listrik segala macam kan oversupply dia. Tapi yang punya IPP-nya Mas Awalil nggak mikirin, yang mikirin PLN.